Salam, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih sudah bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan malam ini. Malam hari adalah waktu terbaik untuk melihat kembali perjalanan kita sepanjang hari. Apa yang berhasil, apa yang hilang, apa yang membuat hati kita berat, dan apa yang membuat kita bersyukur. Malam ini kita merenungkan dua ayat sederhana tapi sangat dalam dari kisah Elisa, yaitu 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 6. Dari ayat yang terlihat kecil ini, ada peran besar tentang kehilangan, pemulihan, dan campur tangan Tuhan. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 6. Ketika seorang dari mereka sedang menebang sebatang pohon, tiba-tiba mata kapaknya jatuh ke dalam air. Berserulah ia, "Aduh, tuanku, itu barang pinjaman." Lalu berkatalah abdi Allah itu, "Di mana jatuhnya?" Kemudian ia menunjukkan tempat itu. Lalu Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana, dan membuat besi itu terapung. Sahabat terkasih, ayat 5 membuka dengan sebuah momen yang sangat manusiawi. Seorang yang sedang bekerja keras, lalu sesuatu yang penting jatuh dari tangannya. Bukan hanya jatuh, tapi hilang. Bukan hanya hilang, tapi benda pinjaman. Dan bukan hanya hilang, hilangnya di tempat yang salah, di sungai yang dalam, di mana seharusnya besi mustahil ditemukan lagi. Mari kita jujur, setiap dari kita juga pernah mengalami momen seperti itu. Sesuatu yang kita jaga jatuh, hubungan yang kita bangun kacau, kepercayaan orang runtuh karena kesalahan kecil, kesempatan kerja hilang begitu saja, ketekunan rohani tiba-tiba merosot, damai sejahtera menghilang tanpa kita sadari. Beberapa kehilangan begitu tiba-tiba sampai kita hanya bisa berkata seperti orang itu, "Aduh Tuhan." Dan menariknya, ini bukan dosa, ini bukan pembangkangan, ini bukan pemberontakan. Ini hanya kecerobohan manusia yang wajar. Dan Tuhan tetap peduli, bahkan pada kehilangan yang terjadi karena kecerobohan kita. Sahabat terkasih, kita sering berpikir Tuhan hanya peduli masalah besar, penyakit, jalan hidup, masa depan. Tetapi kisah ini menegaskan sesuatu yang sangat indah. Tuhan peduli pada kapak yang jatuh. Kapak hanyalah alat kerja, tidak ada nilai rohani, tidak berhubungan dengan keselamatan bangsa Israel, tidak berkaitan nubuatan besar. Tapi Tuhan tetap bertindak. Mengapa? Karena masalah kita, kecil atau besar, penting bagi Tuhan. Jika itu membuat kita tertekan, Tuhan mau hadir. Jika itu membuat kita bingung, Tuhan mau menolong. Jika itu membuat kita takut, Tuhan mau memulihkan. Kadang kita menganggap doa kita terlalu kecil. Tuhan, apa pantas aku berdoa soal ini? Tuhan, ini bukan masalah besar. Tuhan, masa hal kecil begini harus aku bawa kepadamu? Tetapi Tuhan berkata, "Anakku, apa yang membuatmu panik juga menggerakkan hatiku." Sahabat terkasih, ayat 6 adalah inti dari mujizat. Elisa tidak langsung melakukan sesuatu, tidak mengadakan doa panjang. Ia hanya bertanya, "Di mana jatuhnya?" Pertanyaan ini sangat penting karena Tuhan tidak memulihkan apa yang tidak kita tunjukkan. Ada luka yang kita sembunyikan, ada rasa bersalah yang kita tutupi, ada kegagalan yang kita tabur, ada kehilangan yang kita pura-pura tidak peduli. Tetapi pemulihan dimulai saat kita berani berkata, "Di sini Tuhan, ini yang jatuh dari hidupku." Sahabat terkasih, bukan hanya berkata, "Aku baik-baik saja," bukan berkata, "Aku kuat," tetapi jujur,
Tuhan, aku lelah, aku kehilangan damai, aku kehilangan pengharapan. Sahabat terkasih, tempat paling memalukan kita, tempat paling gelap kita, tempat di mana kita gagal, justru disitulah Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Ada dua hal ajaib di ayat ini. Yang pertama, Elisa melempar kayu. Kayu adalah simbol penebusan, simbol campur tangan Tuhan, dan simbol bahwa pemulihan tidak tergantung pada kekuatan manusia. Yang kedua, besi terapung. Secara logika, besi tenggelam, air tidak bisa mengangkat besi. Mujizat ini mustahil. Tetapi Tuhan sengaja membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, supaya kita tahu tidak ada kehilangan yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada kerusakan yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada situasi yang terlalu terlambat bagi Tuhan. Bahkan jika sesuatu sudah tenggelam, iman kita, sukacita kita, semangat doa, kedamaian, rasa percaya diri, Tuhan bisa membuatnya terapung kembali. Sahabat terkasih, renungan malam ini mengajak kita merenung. Apa yang hilang dari hidupku? Damai, keberanian, kesederhanaan hati, kebiasaan berdoa, kesempatan kerja, kepercayaan orang. Sudahkah kita menunjukkan kepada Tuhan di mana jatuhnya? Atau masih kita sembunyikan? Apakah kita percaya Tuhan bisa mengangkat lagi apa yang sudah tenggelam? Walau mustahil secara manusia, mujizat Tuhan selalu mungkin. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan hati yang tenang, membawa setiap kehilangan yang pernah kami alami di hadapan-Mu. Bapa, Engkau melihat apa yang jatuh dari hidup kami. Engkau tahu apa yang tenggelam dalam kelelahan, dalam duka, dalam kegagalan, atau dalam kekecewaan kami. Seperti Elisa bertanya, di mana jatuhnya? Hari ini Engkau juga bertanya kepada kami. Bapa, ini hati kami, ini kehilangan kami, ini bagian hidup kami yang tidak sanggup kami angkat lagi. Kami percaya Engkau sanggup membuat besi terapung. Engkau sanggup memulihkan apapun yang hilang. Engkau sanggup membangkitkan apapun yang sudah tenggelam. Pulihkan kami Tuhan, angkat kembali damai, sukacita, dan kekuatan kami. Biarlah malam ini kami beristirahat di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.